Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji kita. Ini melanjutkan minggu lalu, masih tema bulan ini. Jadi memang biasanya bulan Desember kita pakai untuk momen-momen introspeksi, momen-momen muhasabah. Makanya tema-temanya cenderung tasawuf. Ya, tema-tema seperti ini mungkin dipahaminya mudah, cuma dijalaninya susah. Tapi ya enggak apa-apa. Kita paham dulu, baru kita ikhtiari semaksimal yang kita mampu. Insya Allah kalau Allah ridha, ya nanti Allah hadir membantu kita untuk mempercepat prosesnya. Karena memang tujuan akhirnya ya sampai pada Allah. Baik, malam hari ini kita membahas salah satu kitab dari seorang sufi yang beliau ini sekaligus faqih, ahli fikih, sekaligus muhaddis, ahli hadis. Bahkan pernah juga nulis kitab tentang tafsir. Berarti beliau juga ahli tafsir. Ilmu agamanya lengkap, yaitu Syekh Haris Al-Muhasibi. Dulu pernah kita bahas juga tentang beliau, seingat saya juga bulan Desember kayak gini di tema muhasabah. Gelar muhasibi memang ahli muhasabah, beliau dikenal itu. Beliau kelahiran Basrah meskipun nanti hidupnya banyak di Baghdad. Era puncak-puncaknya kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Beliau sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak tokoh besar yang lain pada zamannya. Puncak-puncaknya ilmu-ilmu keislaman, fikih, tasawuf, kalam, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang beliau ini pelopornya tasawuf sebagai ilmu. Mungkin kalau sebelumnya tasawuf itu praktek-praktek untuk mendekat pada Allah, menuju Allah, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini yang mempelopori tasawuf sebagai ilmu tasawuf yang ditulis, dijelaskan secara sistematis sehingga orang bisa paham. Beliau ini ya anaknya orang kaya sebenarnya, cuma beliau tidak mau sedikit pun mengambil harta warisan dari ayahnya, karena ceritanya beliau ini tidak cocok sama ayahnya. Ayahnya orang kaya, teologinya Mu'tazilah. Beliau tidak setuju dengan konsep teologinya Mu'tazilah. Dan beliau lebih cenderung masuk ke ranah sufisme. Itu yang membuat beliau tidak mau mewarisi warisan ayahnya yang kaya raya. Ya, hidup sebagai seorang sufi ya cenderung sederhana. Saya tidak tahu kalian berani apa tidak seperti beliau ya. Ini ya, dapat warisan banyak jadi tidak mau. Nah, beliau ini nanti banyak menginspirasi para sufi sesudahnya, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri bilang bahwa Syekh Haris Al-Muhasibi adalah orang atau sufi atau guru yang paling berpengaruh terhadap dirinya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu
cara pemaparannya mirip dengan tulisan-tulisannya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang paling terkenal kitab beliau adalah kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillahi Ta'ala. Kemudian ada juga kitab Al-Wasoya, dan yang kita bahas malam hari ini salah satu karya beliau, Risalah Al-Mustarsyidin. Al-Mustarsyidin itu artinya orang-orang yang mencari petunjuk. Ini kitab ini tipis. Kalau yang ditulis oleh Imam Haris sendiri mungkin sekitar 14 halaman. Modelnya mirip kitab Hikam. Jadi ada jadi sepotong-sepotong hikmah, sepotong-sepotong wawasan. Makanya istilahnya mustarsyidin, orang-orang yang nyari petunjuk. Siapa tahu teman-teman nanti di salah satu yang beliau sampaikan dapat petunjuk. Meskipun tentu saja tidak bisa saya sampaikan semuanya malam hari ini. Jadi ya senyampainya saja. Pokoknya kalau waktunya cukup ya saya off-kan. Meskipun mungkin slide-nya saya bawa banyak, tapi nanti kepotong dimanapun saya selesaikan. Anggap saja ini kayak film, itu trailernya saja ya. Fullnya, utuhnya teman-teman harus baca kitab itu sendiri. Terjemahannya mungkin sudah ada banyak. Jadi tiga-tiganya kitab tadi yang saya sebut mungkin kelihatannya sudah diterjemah. Jadi silahkan teman-teman cari, dikaji, didalami. Malam hari ini kita tengok kira-kira ada apa. Semoga 1-2 ada yang menggugah kita, menyadarkan kita. Sebenarnya misinya itu saja sih. Kalau tertarik dengan kitabnya, ingin mendalami, silahkan. Baik, bismillah ya. Cuma seperti minggu lalu saya jelaskan apa sih hubungannya filsafat dan tasawuf, sehingga kok kita masukkan tema-tema tasawuf dalam kajian filsafat. Saya tambahi lagi satu wawasan dulu sebelum masuk ke kitab. Ini juga sering ditanyakan ke saya. Perannya akal dalam tasawuf. Apa sih Pak gunanya akal? Karena secara umum orang melihat nalarnya tasawuf itu bukan nalar rasional, tapi lebih nalar yang sifatnya intuitif. Basisnya adalah pengalaman batin kita saat menuju Allah. Nah, tapi apa akal tidak dipakai dalam tasawuf? Akal ya dipakai. Banyak perannya akal dalam tasawuf, dalam perjalanan spiritual. Apa saja? Coba kita lihat ya. Ini mungkin karena kan sebagian besar mahasiswa, mungkin pertanyaan ini muncul juga. Yang pertama, perannya akal adalah sebagai jalan pemahaman, khususnya pemahaman awal. Ya tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa memahami apapun. Pasti basisnya perbuatan kita itu ya pemahaman. Kalau itu disebut pemahaman, ya pasti ada perannya akal. Bahkan ada yang bilang, ya akal itu untuk memahami syariatnya. Dan syariat ini tahap pertama sebelum masuk ke hakikat dan mengalami makrifat. Ini peran pertama yang dimainkan oleh akal. Yang kedua, akal berguna sebagai jalan untuk memberi kerangka rasional. Mungkin kerangka rasional terlalu sulit. Untuk menjelaskan yang tadinya intuitif, pengalaman batin. Kalau berhenti di pengalaman intuitif batin saja, yo yang menikmati yang ngalami saja. Tapi kan ini perlu diketahui orang lain. Biar orang lain paham terus tertarik menempuh jalan yang sama. Berarti apa? Harus dijelaskan.
untuk bisa dijelaskan, ya ada perannya akal di situ. Rumusan yang pas gimana, tata kalimatnya bagaimana, bahasa yang sesuai bagaimana. Ibnu Arabi misalnya merumuskan wahdatul wujud itu kerangka akal yang bikin narasi-narasinya. Cinta itu ini loh, cinta jenis pertama, cinta jenis kedua. Cintanya sendiri pengalaman batin, tapi uraian tentang cinta, tentang mahabbah itu ya perlu bantuan akal untuk menarasikannya. Jadi yang ada di kitab-kitab tasawuf itu ya tidak mungkin kalau sufinya tidak pakai akal sama sekali nulisnya. Jadi ini yang kedua, entah dengan model nalar yang gimana, bakal sampai model yang kalau istilahnya Ibnu Arabi ada istilah imajinasi kreatif. Karena batin itu kan sulit dijelaskan. Terus mungkin menggunakan imajinasi, menggunakan simbol-simbol. Ada yang pakai simbol cahaya, ada yang pakai simbol matahari, ada yang pakai ini akal. Jadi itu kerja kedua, jadi memberi kerangka rasional. Kerja yang ketiga, jangan lupa di antara jalan spiritual ada namanya muhasabah, ada namanya tafakkur, ada namanya tadabbur. Itu aktivitas akal. Jadi ini tiga hal ini ya perlu akal. Jadi kalau ada yang bilang, oh agama nggak usah pakai akal agama itu. Jadi kalau nggak ada akal, gimana kita muhasabah, gimana kita tafakkur, gimana kita tadabbur. Jadi ini juga kan jalan kita evaluasi saya sudah benar apa salah, yang saya lakukan pas apa belum. Nah, ini pakai akal. Mungkin ada banyak sekali tema ngaji filsafat itu kan tema tasawuf, tapi kan ya penjelasannya pakai akal. Kalau saya menjelaskannya tidak pakai akal, kalian tidak bisa nangkep. Buktinya kalian bisa memahami, bisa menangkap. Berarti ada kerja akal. Ada lagi yang keempat, akal itu jembatannya makrifat atau pengenalan Tuhan. Kalian kan sering orang bilang begini, coba lihatlah ayat-ayatnya Allah, pahami kebesarannya, itu kan akal. Jadi melalui makhluknya kita pahami kholiknya, ini akal. Kalau dalam ilmu kalam ada istilah istishad bisyahid alal ghaib. Jadi istishad itu menyaksikan bisyahid dengan yang kelihatan untuk menyimpulkan yang tidak kelihatan. Jadi misalnya kalian sejak tadi menguap terus, itu kan yang saya lihat menguapnya, tapi yang saya simpulkan kemarin kamu melekan ya. Nah ini kan melekannya kan saya tidak lihat, tapi saya lihat dari fakta di depan saya. Kamu bolak-balik menguap, angop bukan menguap kayak air itu, angop. Jadi kamu bolak-balik angop itu, wah kamu tadi malam melekan. Saya tidak lihat melekannya sih, cuma saya lihat. Oke, itu istishad bisyahid alal ghaib, itu kerja akal. Lihatlah alam semesta yang tertib ini, pasti ada yang menciptakan, itu kerja akal. Memahami ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir tentu saja, di dunia tasawuf itu banyak simbol-simbol, metafor-metafor. Itu kalau kita lemah dalam berpikir, kita tidak bisa menangkap metafor-metafor itu. Apalagi metafor-metafor yang jenisnya satohat, satohiyat, ngomongan orang jatuh cinta, yang cenderung puitis, cenderung bombastis. Itu kalau akalmu macet, itu kamu belahlah dadaku, dibelah beneran gimana, nanti mati kan. Itu pikiranmu ngerti, itu bahasa simbolik. Itu loh, gunung akan kudaki, lautan kuseberangi demi dirimu. Terus hujan saja tidak datang, bilangnya gunung misalnya. Iya loh, pahamnya ya jangan letterlek begitu. Itu bahasa simbolik. Yang bisa menyimpulkan itu bahasa simbolik ya akal kita. Oh maksudnya bukan itu. Loh itu peran akal.
Jadi kemarin kita jelaskan hubungannya apa tasawuf dengan filsafat. Sekarang kita lihat ternyata peran akal banyak. Makanya tasawuf itu bisa dibahas, bisa dikaji, bisa didiskusikan. Kadang kontroversi kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu kan kerja pikiran. Setuju dan tidak setuju itu. Bahkan pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal sangat mengkritisi Imam Haris al-Muhasibi karena dianggap mengada-ada. Karena sebelumnya tidak ada orang menuliskan kesolehan, kesufian dalam bentuk kitab, risalah-risalah. Disebutnya bid'ah, mengada-ada. Meskipun kemudian sampai hari ini juga masih banyak yang mengkaji kitab-kitab tasawuf. Ini yang ingin saya jawab pertama. Ada lagi yang ingin saya jawab kedua. Pokoknya nanti risalahnya senyampainya waktunya. Yang ingin saya jawab kedua, ini nanti ada hubungnya dengan risalah. Karena di bagian awal salah satu syarah itu disebutkan ini. Banyak sekali ditanyakan ke saya, Pak, emangnya wajib perlu guru, Pak, menempuh jalan spiritual itu? Ini perdebatan yang sampai hari ini masih debat. Perlu guru atau tidak. Kalian mungkin juga serba ragu-ragu. Saya ingin ikut tapi katanya harus ada guru dan lain sebagainya. Jadi memang ada 3 mazhab. Kalau kalian bertanya apakah dalam tasawuf itu wajib ada guru atau tidak. Ada mazhab pertama harus pakai guru. Kenapa? Guru itu nanti yang menuntun kita, mengarahkan kita, menilai kita sudah lurus apa belum. Jadi alasan pertama itu, guru itu pembimbing spiritual. Yang kedua, tidak sekedar itu, berguru itu, punya guru itu berhubungan juga dengan barokah. Teman-teman sering dengar istilah ini. Jadi kita cari barokahnya guru, bagian dari barokahnya ilmu. Jadi makanya kita tidak bisa belajar tasawuf misalnya lewat ChatGPT saja lah, Pak. Saya tanya harus gimana. Jadi mursyidmu adalah Syekh Al-Mukarram Imam ChatGPT. Itu kalau itu barokahnya yang tidak ketemu. Jadi itu alasan kedua. Jadi guru itu tidak sekedar bimbingannya yang ditunggu, tapi juga barokahnya. Yang ketiga, guru yang bisa tahu kalau kita salah memahami, mungkin dari kitab, mungkin dari tuntunan tertentu. Kalau kita sendirian tidak ada yang mengingatkan. Kalau sama teman, Pak, teman kan satu level. Kalau guru levelnya lebih tinggi, bisa mengingatkan. Makanya terkenal sekali ada gium dalam tasawuf itu orang yang tidak punya guru, gurunya setan. Jangan kamu jawab, wah pinter dong Pak, cerdik dong Pak, setan itu kan cerdik. Maksudnya bukan itu, kamu tersesat. Yang keempat, guru itu teladan. Ada guru lebih simpel, lebih ringan. Kamu tinggal meniru yang beliau lakukan. Tidak perlu capek-capek baca kitab, memahami dan lain sebagainya. Apalagi level kalian. Kalau ketemu tulisan kitab-kitab, apalagi bahasa Arab kan langsung roaming. Tidak nyambung sudah. Nah, itu pentingnya guru. Jadi ini alasan pertama, harus ada guru. Meskipun ada juga alasan kedua dari mazhab kedua yang bilang tidak harus. Lebih baik ada guru tapi tidak wajib, tidak harus. Alasannya apa? Yang pertama, perjalanan spiritual atau juga hubungan spiritual itu sifatnya individual. Kita sendiri dengan Allah langsung, tidak bisa diwakilkan. Jadi itu sebenarnya urusan kita yang
sendiri. Hubungan kita mandiri dengan Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini yang paling banyak dipakai. Sudah ada kitab suci Al-Quran, sudah ada kitab-kitab hadis, sudah banyak kitab-kitab spiritual. Tuntunan-tuntunan para ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat. Jadi sudah ada rujukan tertulisnya, itu alasan kedua. Ada alasan ketiga, kalau ini agak beda alasannya. Kuatirnya kita salah milih guru, terus dimanipulasi, dimanfaatkan oleh guru itu. Dan itu mungkin saja sih. Jadi ada relasi kuasa yang sifatnya negatif. Entah dengan model apa, kalian tahu sendirilah mungkin ya. Mungkin banyak contoh-contoh yang sudah terlanjur kamu anggap guru, tapi ternyata tidak sesuai yang kamu bayangkan. Yang keempat, ini juga dikhawatirkan kalau terlalu tergantung pada guru, khawatirnya itu tadi, ini kan perjalanan kita sendiri. Nanti kalau guru kita tidak ada gimana? Kalau kita ketergantungan mutlak pada guru, terus selanjutnya gimana perjalanan kita kalau tidak ada guru? Dan toh kita tidak bisa memastikan guru kita ada terus. Atau bisa terjebak kultus yang berlebihan pada guru. Dan ini juga sering kan dikritikkan, model kultus pada guru ini. Jadi ini alasan kedua. Jadi ada guru boleh, bagus, tapi tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus. Nah, ada madhab ketiga. Madhab ketiga bilang guru perlu, tapi ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Yang pertama, guru itu penting pada tahap awal perjalanan spiritual. Di level ketika kamu belajar dan memulai perjalanan. Penting apa? Mengarahkanmu biar tidak keliru. Nah, ini pertama, jadi syarat pertama itu. Yang kedua, setelah murid sampai tahap tertentu, silahkan dia jalan sendiri. Kalau levelnya sudah tinggi, ya jalan sendiri, sudah mampu dia. Tidak lagi perlu ada guru. Nah, ini madhab ketiga. Jadi ya sampai level tertentu perlu guru. Tapi kalau sudah memang mampu belajar mandiri, membaca mandiri, silahkan jalan. Nah, ini madhab ketiga. Jadi ini kalau ada yang tanya ya, saya sering sekali ditanya, Pak harus ada guru enggak? Ya tergantung sederhananya situasimu seperti apa. Kalian sudah hebat, sudah mampu berjalan sendiri, mampu cari rujukan sendiri, silahkan jalan. Mungkin perlu tuntunan guru di awal, nanti di belakang jalan sendiri, monggo. Atau tidak bisa Pak, saya tetap harus ada guru terus. Kalau tidak ada guru saya tidak bisa, ya monggo. Jadi ada 3 madhab ini, kalian situasikan dengan dirimu. Baik, saya ngomong gini karena di bagian awal kitab Risalah Al-Mustarsijin cuma yang versi syarah, yang disyarahi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu di bagian awal ada penjelasan ini yang mengutip dari Syekh Ibnu Anad An-Nafthi Ar-Rosail As-Sur. Ada kalimat begini, ini kalimat dari Imam Asy-Syatibi. Jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru dan baiat. Ini menarik, ini mungkin semacam teori alternatif. Jadi guru itu, kata Ibnu Abbad ya, kata saya Ibnu Abbad, guru itu ada 2 jenis. Yang pertama guru pendidik. Ini guru-guru sufi, guru mursyid atau syekh at-tarbiyah. Yang kedua guru pengajar atau saikhul ilm. Nih, kalian
Paham ya bedanya? Yang pertama mungkin yang hari ini kita sebut mursyid, guru pendidik, syaikhut tarbiyah yang menuntun kita, tidak sekedar memberi informasi nambah wawasan. Yang kedua guru pengajar. Kalau guru pengajar itu ngasih kamu ilmunya, ngasih kamu wawasannya. Nah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau syaikhul ilm semua orang perlu. Kita perlu belajar dari siapa saja. Kita harus tahu ilmunya kan tentang apa saja. Berarti kita perlu guru yang ngajar kita. Mungkin fikih, mungkin kalam, mungkin tasawuf. Ya termasuk dalam tasawuf. Kita perlu syaikhul ilm. Tapi kalau syaikhut tarbiyah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau orangnya sudah cerdas, jiwanya luhur, jernih pikirannya, jernih jiwanya, di mana orang ini mampu mengamalkan ilmu yang diberikan hanya guru pengajar, dia tidak perlu guru pendidik. Kalau misalnya ya, ustadzmu di kampung sana ngajari kamu tentang sabar, terus setelah itu kamu bisa menjalankan sabar itu, berarti kamu jiwamu ini jernih, pikiranmu juga jernih, bisa menguasai dirimu. Kalau sudah seperti ini, kamu tidak perlu guru tarbiyah. Tapi kalau kamu kesulitan, gimana ya Pak caranya sabar? Saya bolak-balik nyoba, tidak sabaran terus, ngamuan terus. Saya sulit sekali mengendalikan diri. Mungkin kamu perlu guru tarbiyah tadi. Bukan guru lulusan tarbiyah loh ya. Istilahnya syekhut tarbiyah ini, syekhnya orang tarbiyah. Jadi guru pendidik. Jadi yang nuntun kamu sudah. Ini berarti kamu perlu tips khusus, perlu cara khusus. Cara umum yang ada di kitab-kitab mungkin kamu sulit menjalankannya. Mungkin jiwamu, kalau katanya Syekh Ibnu Abbad itu hijabnya tebal, perlu dibersihkan dulu. Dan di situ berarti kalian perlu guru tarbiyah, syaikhut tarbiyah. Tapi kalau jiwamu kuat, kamu cerdas, pikiranmu jernih, hatimu bersih, mungkin cukup syaikhul ilm. Syaikhul ilm ya kamu belajar dari siapa saja, bahkan mungkin dari kitab-kitab mungkin bisa. Jadi ini di bagian awal syarahnya Risalah Al-Mustarsyidin disampaikan oleh Syekh Ibnu Huda, ngambil dari Rosail As-Sughrahnya Syekh Ibnu Abbad. Baik ya, paling tidak malam hari ini selain nanti unsur muhasabahnya, kita belajar dua hal. Perannya akal dalam tasawuf, dan yang kedua, apakah kita perlu guru atau tidak. Lagi-lagi semuanya kembali ke diri kita. Memang kuncinya semuanya adalah muhasabatun nafas. Kita mengevaluasi diri kita, kita cek diri kita di level apa, seperti apa kondisi diri kita. Baik, kita mulai ya. Sekarang buka kitab. Sekarang Risalah Al-Mustarsyidin. Saya bilang senyampe-nyampeknya ya.